bakal buka pakai pantun. Si Bapak pangkat kolonel, welcome back to our channel. Oke, maaf kalau maksa. Balik lagi bareng gue, host paling ternama di 1P3, satu divisi gue. Oke, kali ini kita bakal bahas satu aplikasi yang smart menurut gue dan wajib ada di smartphone kalian. Apa itu? Niu PLN Mobile. Kali ini kita kedatangan bintang tamu langsung dari ahlinya dan bakal kita kupas tentang Niu PLN Mobile setajam bukan silat, omongan tetangga. Oke, selamat sore Pak Jondra dan Bang Syahri. Selamat sore. Oke guys, Pak Jondra ini langsung kita import dari bagian yang lain, masih satu ruangan. Manajer bagian pemasaran. Selamat sore Pak Jondra. Selamat sore. Selamat sore Bang Syahrir. Selamat sore. Bang Syahrir ini supervisor pemasaran di UP3 Pematang Siantar. Jadi sore hari ini kita bertiga bakal ngobrol tentang apa sih Niu PLN Mobile itu. Oke, check it out. Oke nih Pak, banyak yang nanya tadi di Instagram. Katanya apa sih Niu PLN Mobile itu? Jadi mereka kayak masih bingung sebenarnya apa sih kegunaan Niu PLN Mobile itu dan keuntungannya sehari-hari terhadap PLNers di rumah gitu. Oke, mungkin saya ini ya sampaikan yang gambaran umum aja. Jadi intinya PLN Mobile itu bagaimana PLN sekarang menjawab era digitalisasi di mana semua pelanggan kan kita rata-rata sudah punya smartphone. Jadi kita pun PLN sudah bertransformasi. Kita mau merubah layanan kita ke era digitalisasi. Jadi kita mau pelanggan itu lebih dekat kepada PLN dengan memanfaatkan smartphone. Jadi artinya semua di smartphone sudah bisa langsung terkoneksi dengan pelanggan kita. Itulah sebagai gambaran awalnya. Nanti mungkin bisa kita kupas lebih tuntas apa aja, kenapa PLN Mobile diluncurkan juga, dan apa fitur-fitur yang ada dalamnya bisa kita kupas lebih tuntas. Ibaratnya PLN dalam genggaman apa sih gue? PLN dalam genggaman ya Pak ya, lebih tepatnya. Jadi semua layanan PLN sudah bisa kita nikmati di dalam satu genggaman. Oke, kalau misalkan menurut Bang Syahrir nih, apa sih keuntungannya kita pakai Niu PLN Mobile untuk membeli token daripada kita pakai e-commerce biasa gitu? Keuntungan bagi kita sendiri itu apa? Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh PLNers yang tadi mention di Instagram PLN Siantar. Baik, sebetulnya kalau keuntungan dia di sisi rupiah memang sebetulnya sama saja. Cuman ketika disatukan jadi satu aplikasi, kan kita bisa melihat histori di situ. Kemudian jadi sekarang bisa beli pulsa juga di situ. Artinya hanya cukup satu aplikasi untuk melakukan banyak hal. Keuntungannya lebih ke nyaman ya, iya lebih ke kenyamanan. Betul. Kita menggunakan aplikasi itu. Betul. Seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Jondra. Masih ada yang nanya di Instagram PLN Siantar, bisa nggak sih kita foto baca meter mandiri di Niu PLN Mobile? Oh bisa dong, bagusnya kita langsung buka aja ya. Oh iya, langsung dipraktekkan guys ya, oleh ahlinya. Jadi kan kita buka aplikasi PLN Mobile nih. Udah download belum? Sudah ya. Hai Rada Aprianti. Oke. PLN Mobile. Nah ini ya Mbak ya. Ini kan dia muncul pertama dia minta izin untuk gunain lokasi. Nah kita klik aja, nggak ada masalah. Artinya untuk memastikan kita transaksinya di mana gitu posisi. Benar. Kemudian ini kan tinggal lihat ini catat meter. Udah langsung ada aplikasi. Langsung ada aplikasi paling depan ya catat Pak meter ya. gitu. Jadi kita tinggal pilih ID pelanggannya. Nanti ID pelanggannya ada tersedia di sini. Kebenaran yang punya saya ini kan saya pakai meter prabayar. Nah jadi fiturnya itu tidak kelihatan ID pelanggan yang prabayar karena yang saya punya ini prabayar. Nanti yang pasca dia langsung muncul, tinggal klik langsung terseleksi. Di sini nama pelanggannya langsung muncul otomatis. Kita nggak perlu ketik-ketik lagi. Habis itu tekan ini gambar foto. Nah habis gambar foto ini kita fotoin dong kameranya. Iya. Itu entas langsung terkirim. Jadi ini sangat memudahkan untuk pelanggan yang dia kalau pergi keluar kota, sementara dia sering menutup kunci gerbang. Jadi petugas nggak perlu mengganggu sampai masuk ke dalam. Ya udah, silakan aja langsung foto mandiri, kirim langsung ke server PLN. Sama-sama nyaman ini intinya ya Pak. Nyaman si pelanggan nyaman, nggak perlu petugas masuk ke lokasinya. Si petugas pun nyaman, nggak perlu mengganggu si pelanggan kalau pelanggan lagi repot gitu.
Dan fitur ini juga meminimalisir kesalahan baca meter. Benar ya, Pak, sekali, ya? itu yang Karena menjadi sering, jawaban. iya sering terjadi di kota-kota besar ya Pak ya, pelanggannya protes. Iya, benar sekali Bu Atau Rada. meternya salah. Oke, jadi sudah terjawab ya guys langsung oleh Pak Jondra Preston Kirs. Untuk fitur-fiturnya sendiri nih Pak di New Pelan Mobile itu ada apa aja sih? Oke, untuk fitur-fitur yang paling utama yang paling sering digunakan itu kan, artinya kan dari beberapa fitur kan kita sama seperti game. Kalau game itu kan ada banyak fitur, tapi ada beberapa fitur yang sangat-sangat mendukung untuk rutinitas kita sehari-hari. Jadi untuk kalian mobile ini yang paling banyak diminati ya atau dikunjungi fiturnya itu adalah pengaduan. Nah di sini ada pengaduan nih Mbak. Jadi pengaduan ini si pelanggan langsung gampang aja. Nah di sini pelanggan nggak perlu ngetik lagi. Kenapa nggak perlu ngetik? Karena sudah ada tersedia, pilihan. kayak di aplikasi order makanan gitu. Benar. Jadi nggak perlu ngetik-ngetik lagi, udah tinggal pilih. Saya apa sih masalahnya? Oh saya masalah instalasi listrik keluhannya. Nah saya tinggal klik dong. Nah ini ada banyak lagi pilihannya, kita tinggal pilih. Wah enak dong, nggak perlu ngetik-ngetik. Tinggal searching juga di atas ada kolom searchingnya juga itu ya Pak. Iya ada ini, ada iya, searching benar, juga, ada jadi searching gampang. juga. Nah itu yang salah satu yang paling sering diakses ya. Nah kemudian ada juga fitur token. Nah token ini kan saya misalnya gini. Nah ini kan saya punya berapa ID pelanggan, saya punya banyak rumah lah ya ceritanya. Sorry ya bukan nyombong guys. Sombong amat. Nah jadi saya misalnya ambil nih yang rumah saya yang ini yang token tadi. Nah ini saya bisa langsung beli pulsa nih. Sesimpel itu ya Sesimpel Pak? itu tinggal klik. Kita misalnya 20.000 deh ya. Biar Oke. ini kita bikin tinggal klik beli aja sini. Ini untuk rumah yang pertama tadi. Rumah Oke, pertama. rumah yang pertama. Iya. Baik. Nah tinggal klik beli. Nah ini dong. Pilih metode pembayaran. Nah tinggal pilih mau mandiri, mau BCA, mau BNI, terserah bebas. Kita mau Tersedia pilih mana. banyak metode pembayaran Iya. juga ya Pak ya. Iya benar sekali. Jadi kalau kita misalnya punya banking nih di handphone, ya tinggal pilih aja banking apa misalnya mandiri seperti Betul. saya mandiri kan, saya tinggal klik mandiri aja, selesai. Sesimpel itu. Kalau dulu kan Sesimpel kita itu. kalau harus isi token itu prepare dulu, harus Iya. ke warung dulu, kan Benar. seperti itu. Sekarang semuanya udah tinggal klak Iya. nyala deh gitu. Nah tadi untuk fitur yang Mbak Rada tanyakan ke Hmm. Bang Sarir itu adanya di layanan listrik. Nah di Layanan sini listrik. kita tinggal masukin tekan layanan listrik. Hmm. Kita tinggal masukin apa permohonannya. Ini ada perubahan daya, bisa permohonan pasang baru gitu ya Mbak ya. Cukup lengkap juga ya Pak fitur di New Pelan Mobile ini. Bukan cukup lengkap juga, tapi cukup lengkap sekali. Yes. Jadi kalian bisa langsung melakukan pengaduan kalau misalkan di rumah kalian meternya rusak, mati lampu, dan segala macamnya bisa kalian lakukan pengaduan di New Pelan Mobile. Tapi nggak bisa melakukan pengaduan tentang pengalaman hidup, nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa Nggak dong. bisa, tidak ada sesi curhat ya di New Curhatnya Pelan ke Bu Mobile. Rada aja. Oke. Kita kembali ke pertanyaan di Instagram nih Bang Syahrir, katanya di New Pelan Mobile bisa nggak sih menemukan jodoh orang PLN? Iya, nggak apa-apa. Pertanyaan sama aku yang Itu terlalu sih sama pegawai PLN ini. Silakan dijawab Pak Syahrir pertanyaan. pertanyaannya cukup. Cari berita bilang. Jangan cari jodoh tapi beritanya. Ini kan berita semua ini. Oke, Diskon. pertanyaan emang aneh-aneh ya. Sebetulnya kalau cari jodoh kita nggak bisa, tapi bisa setidaknya kita bisa cari berita di situ. Di situ Oh, ada iya. berita juga di situ. Berita tentang PLN yang ada foto-foto pegawai PLN-nya. Iya betul. Kalau cuma lihat foto di situ bisa lah. Bisa. Di-tag nggak Instagramnya biasanya kalau di berita itu? Biasa namanya di-mention loh di berita itu. Langsung cari aja di Instagramnya. Jadi gini Mbak Rada, jadi maksudnya Bang Sarir itu kalau di aplikasi PLN Mobile ini mungkin cari jodoh ya nggak bisa dong. Tapi kalau cerita berita-berita terbaru tentang PLN ada semua di sini. Ada semua Langsung ya, di Pak, ya? tampilan awal. Langsung semua. Nah, di sini keuntungan kenapa harus ada berita? Karena supaya pelanggan tahu apa sih update terbaru tentang PLN. Yang pertama, yang kedua, di sini ada juga tentang promo-promo. Nanti misalnya program PLN biasanya di bulan Agustus nih, gebiar kemerdekaan, ada diskon gede-gedean gitu. Nah, nongol di sini, jadi si pelanggan itu udah kan, ada diskon nih, saya mau tambah daya dong. Gitu. Nggak ketinggalan berita ya Pak ya. Iya, Seperti Mbak. selama ini kan
banyak pelanggan tuh kayak belum sampai gitu informasinya. Benar. Ada kriteria khusus nggak sih Pak, misalkan smartphone harus smartphone yang kayak mana yang bisa download New PLN Mobile ini gitu, karena kan takutnya smartphone ada sebagian yang tidak mendukung gitu, atau bisa di iOS kan, bisa di Play Store juga kan? Ya, sebelumnya memang belum bisa di iOS, tapi untuk sekarang sudah bisa diakses oleh Android ataupun iOS. Tidak ada batasan untuk. Tidak. Oh, berarti semua smartphone bisa dong. Betul. Ya. Paling yang membatasi itu nanti operating systemnya. Kayak iOS-nya dia harus upgrade dulu. Kalau yang lama dia biasanya nggak bisa download. Ini apa bedanya PLN Mobile aja dan New PLN Mobile? Kenapa kita nge-launching New PLN Mobile launching seperti itu? Jadi sebetulnya kan sebetulnya dari dulu sudah ada aplikasi PLN Mobile, cuman di launching kembali New PLN Mobile itu dengan segala perubahannya, segala transformasi yang ada. Di sini bukti bahwasanya PLN lebih mendekatkan diri kepada pelanggan. Itu sebetulnya dengan segala fitur yang lebih lengkap yang dulu itu belum ada dan sekarang sudah sangat-sangat lengkap. Sangat-sangat lengkap. Betul sekali. Baru tambahan Barada kan, ini kalau masalah fitur kita sudah oke lah, tapi ada satu hal yang sebenarnya sangat menarik di sini, yaitu tentang biasanya kan pelanggan itu kalau sekarang kan gregetnya itu mendengarkan call center 123 gitu. Jadi selalu nelfonnya ke 123, call center 123. Nah, call center 123 sendiri itu kan pasti kita pakai pulsa untuk nelfonnya. Nah, lumayan itu pulsanya. Oh, gede, lumayan karena dia pakai interlokal kadang kan. Nah, jadi dengan adanya aplikasi New PLN Mobile ini, pelanggan nggak perlu nelfon call center lagi, udah cukup melalui fitur pengaduan tadi, gitu. Jadi artinya bagaimana pelanggan bisa lebih tenang sambil nyeruput kopi, duduk di sofa, udah langsung bisa melaporkan gangguan. Kalau duduknya di ambal bisa aja. Okay. Sambil yoga juga bisa. Oh, bisa. Sambil senam juga bisa. Bisa dong. Iya. Sambil main juga bisa sambil main. Tapi kan kalau HP-nya buat revisi bisa. Oh yes. Untuk beberapa HP mungkin bisa. Iya, bisa. Jadi kan New PLN Mobile ini sesuatu yang baru nih Pak. Yes. Jadi apa aja sih yang udah dilakuin untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat? Karena masyarakat sendiri masih banyak nih yang belum tahu kalau ada aplikasi sekeren ini yang bisa digunain, tapi karena ketidaktahuan jadi masih harus repot-repot. Jadi apa sih yang sudah dilakuin PLN itu sendiri untuk mensosialisasikan? Nah, kan kita ini PLN ini kan mensasar seluruh pelanggan dengan tipikal yang sekarang ini sudah serba internet. Nah, jadi kemarin kita sudah launching ya di Desember, November ya? November, kita sudah launching di November. Itu pakai ini namanya media YouTube kita, YouTube PLN, dan sudah juga memasukkan ke beberapa media termasuk ke televisi juga. Jadi itu secara masif sudah dilakukan di PLN Pusat. Sementara untuk di Siantar sendiri kita sudah dapat dukungan nih dari pimpinan-pimpinan daerah, bahkan seluruh jajarannya seperti Forkompimda kita sudah dapat dukungan. Jadi artinya kita tinggal bagaimana mengemas ini, menunjukkan kepada pelanggan kita punya produk yang unggul nih, kita punya produk yang bagus. Nah, si pelanggan juga paham benar apa sih keuntungan saya memperoleh aplikasi ini, menggunakan aplikasi ini gitu. Jadi itu yang perlu kita kemas sebenarnya. Kalau masalah sosialisasi kita sudah lakukan secara gencar. Gitu. Sudah menyentuh pelanggan langsung ya. Sudah, dan kebenaran Bu Rada, kita juga sudah manfaatkan layanan front office kita untuk menjelaskan kepada seluruh pelanggan yang datang ke kantor untuk menjelaskan tentang PLN Mobile dan apa manfaat yang digunakan, dan puji syukur juga bahwa sampai saat ini sudah banyak pelanggan kita yang datang ke kantor yang ketika melakukan pengaduan atau melakukan permohonan itu sudah download semua gitu dan sudah menggunakan. Nah, kalau untuk sejauh ini nih Pak, sudah seberapa banyak masyarakat yang pengguna aplikasi secara masif? Kalau untuk Siantar sendiri sudah di mana? Bisa terukur nggak kalau misalkan kita lihat dari New PLN Mobile itu sendiri? Oke, terima kasih. Jadi untuk New PLN Mobile ini ada kita monitoringnya khusus. Jadi ini internal PLN, mungkin kalau saya sebut namanya VCC. Ya, jadi
Jadi di VCC ini kita bisa pantau berapa user di UP3 Pematang Siantar dan siapa aja pengguna yang aktif. Jadi di situ kelihatan Mbak. Jadi kita bisa juga pantau sejauh mana sih pelanggan kita sudah menggunakan PLN Mobile gitu. Jadi artinya kita sudah juga bisa mengevaluasi apakah PLN Mobile ini memuaskan apa enggak, karena di situ ada juga ratingnya. Kita bisa evaluasi. Jadi fitur-fitur apa mungkin yang belum sempurna, supaya kita sempurnakan itu kita bisa dapat gitu. Nah, oke Planeters, tadi sudah kita kupas secara tajam, setajam omongan tetangga seperti yang saya bilang tadi di awal. Nah, oke Pak Jambran dan Bang Syahrir, untuk closing statement, diajak dong Planeters di rumah untuk download PLN Mobile sekarang. Dipersilakan. Oke. So, Planeters, download dong PLN Mobile-nya di Play Store dan App Store. Semua makin mudah. Kalau ada yang mudah, ngapain yang susah? Oke. Kalau ada yang mudah, kenapa pilih yang sulit? Oke Pak Jendra dan Bang Syahrir, terima kasih banyak untuk waktunya sudah mengisi podcast kita pada sore hari ini. Semoga masyarakat di luar lebih banyak yang tahu tentang sekarang ini loh PLN Mobile gitu. Nah, oke PLNer, sekian podcast kita pada sore hari ini. Mohon maaf jika terdapat omongan yang belepotan dan gaya yang sok iya banget. Oke, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini. See you and bye-bye.